Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada umat ini. Ada kalanya untuk melaksanakan perintah Allah dan ada kalanya untuk meninggalkan larangan. Maka kalau antum punya kesempatan untuk melakukan ibadah, padahal berat ibadah itu, baru bangun tidur waktu subuh, lagi enak-enaknya mimpi, kemudian tiba-tiba di adzan subuh, dingin lagi, bangun. Kan saat itu lagi enak-enaknya tidur, tiba-tiba bangunlah diri ini untuk pergi melaksanakan ibadah dengan penuh keinginan kuat untuk berangkat walaupun berat. Maka di saat itu berarti Anda telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan apa? Perintahnya. Karena selain antum, banyak orang yang lebih kuat di waktu subuh itu. Kuat secara fisik maupun secara ekonomi maupun secara kesehatan, mereka lebih sehat daripada antum. Tapi kenapa mereka tidak pergi ke masjid? Bahkan tidak sholat subuh sama sekali? Jawabannya tidak dapat hidayah. Ini hidayah itu ada kalanya untuk melaksanakan apa? Perintah. Dan terkadang Allah beri hidayah agar kita meninggalkan larangan. Larangan itu mampu kita lakukan, mampu. Tetapi kita tinggalkan, itu semua adalah merupakan bagian dari apa? Hidayah Allah. Contoh ini, di antara antum ada yang bos misalnya, mobil bagus, wajah tampan, wangi, semerbak, HP, iPhone misalnya begitu. Begitu turun dari mobil dilirik oleh wanita. Tapi begitu punya keinginan untuk berbuat maksiat, tiba-tiba tertahan keinginan itu karena takut kepada Allah. Itu namanya apa? Hidayah. Jadi orang meninggalkan maksiat itu ada kalanya bukan karena tidak mau berbuat maksiat. Justru maksiat itu sebagiannya disukai oleh manusia. Maka oleh karena itu Allah katakan, bal yuridul insan liyafjura amamah. Manusia itu benar-benar ingin selalu berbuat maksiat yang ada di hadapannya. Tapi apa yang menghalangi dia dari maksiat selama ini? Hidayah dari Allah. Itu menghalangi. Kan maksiat itu sebagiannya nikmat. Orang main judi nikmat gak? Nikmat. Apalagi lagi buka kartu tuh. Kayaknya kiu-kiu nih. Iya kan? Bukalah kartu dia. Lama-lama itu menjadi nikmat walaupun kalah. Karena maksiat. Kemudian dia tinggalkan judi itu bukan karena dia tidak suka, tapi karena diberikan hidayah oleh Allah. Lalu dia pun berusaha mempertahankan hidayah itu dan meminta kepada Allah agar tidak kembali kepada perbuatan buruk itu. Minum khamar, mabok, itu dirasa nikmat oleh mereka yang mabok. Bahkan saya pernah duduk dengan pemabok jam berapa? Setengah 12 malam lah. Karena maboknya selalu di depan rumah anak waktu itu. Duduk sama dia di depan rumah itu. Saya nanya, ente mabok kenapa setiap hari mabok aja saya dengar? Nah, sekarang udah keluar nih, saya bilang, anak udah keluar rumah nih. Kenapa ente mabok terus? Gini Pak Ustadz, saya setiap pulang kerja itu istri saya selalu ngomel kata dia. Maka untuk menghilangkan kemarahan itu saya harus mabok. Kalau enggak bisa bertengkar sama istri. Berarti mabok itu jadi apa? Tempat pelampiasan agar dia tidak mendengar suara kicauan istrinya. Kemudian saya nasihati, ente tidak boleh begini. Dan kemudian saya nasihati istrinya supaya, karena istri juga curhat. Kenapa suami saya mabok terus Pak Ustadz? Kan kita bertetangga. Kemudian saya kasih tahu istrinya, gara-gara kamu selalu omelin dia setiap pulang kerja. Sejak itu nggak mabok lagi. Berarti ada pada siapa?
istrinya. Tapi ini pelajaran bagi kita. Mabuk tuh jadi nikmat buat dia. Untuk menghilangkan apa? Berisiknya suara yang tidak dia suka itu. Maka orang-orang yang meninggalkan mabuk ini bukan tak mampu beli khamr. Mampu beli khamr. Berapa harga khamr? Tetapi ditinggalkannya karena diberi hidayah oleh Allah. Apalagi dia punya perasaan takut kepada Allah. Itulah hidayah. Itu apa namanya? Hidayah.